Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yadi. Nomor induk mahasiswa saya 164-201-102-2003 dari program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IST Buton tahun akademik 2022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang tren dan isu sistem informasi dalam teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan. Ini untuk memenuhi tugas di dalam mata kuliah sistem informasi keperawatan yang dibawakan oleh Bapak dosen pembimbing Laude Suardin, SCAT Nurse, Magister Kesehatan. Baik, kita langsung saja. Ini topiknya, tren dan isu sistem informasi dalam teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan. Ya, kita mulai dari tren dan isu. Jadi, sebuah sistem informasi diperlukan untuk mendukung semua proses bisnis yang bermanfaat guna mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi memegang peranan penting dalam berbagai aspek. Dengan didukung adanya sistem informasi yang baik, maka suatu organisasi atau institusi dapat menentukan keputusan-keputusan yang harus diambil sesegera mungkin. Baik, kemudian begitu juga dengan dunia kesehatan yang membutuhkan suatu adanya sistem informasi yang tertata rapi. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang baik, institusi kesehatan perlu menerapkan suatu sistem yang praktis dan mudah diakses, sehingga baik tenaga kesehatan maupun penerima layanan kesehatan dapat menerima informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Proses-proses seperti pencatatan registrasi pasien, pendokumentasian, rekam medis pasien, dan proses-proses lain di bidang kesehatan dapat berjalan dengan cepat tanpa proses yang berbelit-belit. Nah, institusi kesehatan yang ada antara lain bisa rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian apotik, dan laboratorium kesehatan, serta institusi-institusi kesehatan lainnya. Makin banyak institusi kesehatan yang menerapkan sistem informasi yang baik, maka semakin banyak pasien yang dapat ditangani oleh institusi kesehatan dengan baik. Salah satu contohnya di rumah sakit. Dalam rumah sakit, terdapat juga beberapa komponen-komponen yang membutuhkan suatu sistem informasi yang baik dan mudah diakses. Komponen-komponen tersebut misalnya dimulai dari bagian registrasi, bagian rekam medik, kemudian pavilion, dan lain-lain. Semua komponen tersebut harus saling terintegrasi dan saling berkesesuaian antara satu sama lainnya, sehingga terdapat suatu sistem yang cepat dan mudah diakses. Salah satu komponen yang membutuhkan suatu sistem informasi yang baik adalah misalkan di bagian laboratorium. Bagian laboratorium ini bertanggung jawab atas setiap proses pemeriksaan pasien yang menggunakan laboratorium untuk mengetahui hasilnya. Dengan banyaknya jumlah pasien yang ada di rumah sakit, jadi setiap harinya maka suatu sistem informasi yang akuntabel harus ada, sehingga hasil pemeriksaan laboratorium dapat diakses dengan cepat, tepat, tanpa membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang berlebihan. Baik, perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi saat ini menunjukkan adanya suatu perkembangan yang sangat pesat. Dulu, untuk mendapatkan suatu informasi mengenai data kesehatan pasien misalnya, kita perlu membuka banyak sekali catatan-catatan dan dokumen, dan kita harus membukanya satu persatu, mencari informasi yang kita butuhkan. Itu harus dipilah satu persatu informasinya. Sekarang, dengan kemajuan teknologi yang ada, maka hanya dengan sekali klik atau hanya dengan mengetikkan beberapa kata saja, kita sudah mampu untuk mengakses data yang kita perlukan. Dapat kita lihat beberapa jalan perbedaan yang
ada antara sistem informasi yang dulu dan informasi yang sekarang. Sistem informasi yang ada saat ini terus berkembang dan mencari kesempurnaan. Banyak sistem-sistem baru yang ada dan terus dikembangkan agar sistem informasi kesehatan yang ada menjadi lebih baik dan tertata. Contoh salah satu sistemnya adalah Total Arsitektur Sintesis atau disingkat dengan TAS. Jadi beberapa rumah sakit yang sudah menerapkan sistem informasi ini, salah satunya adalah Rumah Sakit Kanker Darmais yang berada di ibu kota di Jakarta Barat. Sebagai rumah sakit yang menangani masalah kanker, dibutuhkan suatu laboratorium yang baik dan mendukung upaya penanganan masalah kanker. Dikarenakan kanker membutuhkan suatu pemeriksaan laboratorium yang cermat dan baik. Jadi, Rumah Sakit Kanker Darmais ini memiliki pasien kanker yang berjumlah besar, yang setiap harinya itu terus bertambah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi laboratorium yang dapat mengelola semua pemeriksaan laboratorium secara tepat dan cepat. Baik pasien yang berasal dari RSKD maupun yang dari luar, yang di dalamnya mencakup proses kegiatan yang dilakukan oleh karyawan pada laboratorium klinik RSKD. Dengan adanya sistem informasi yang baik, maka laboratorium klinik RSKD dapat memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya. Oke, next. Jadi, dengan sistem TAS ini, proses pemeriksaan laboratorium memerlukan waktu yang cepat dan membutuhkan hasil tepat dan akurat. Solusi agar semua proses layanan laboratorium klinik RSKD dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi layanan laboratorium klinik RSKD yang berbasiskan metode Total Arsitektur Sintesis atau TAS, yang saat ini sedang dikembangkan di sana. Diharapkan dengan adanya sistem yang baru tersebut, maka laboratorium klinik RSKD dapat memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya. Jadi, Total Arsitektur Sintesis atau TAS ini, aplikasi ini merupakan sebuah sistem di mana semua proses dan data yang ada dalam layanan laboratorium klinik RSKD dapat menjadi sebuah basis data secara fiskal yang dapat terintegrasi langsung dengan alat pemeriksaan pada laboratorium yang hingga saat ini menurut referensinya terdapat 20 alat pemeriksaan laboratorium. Aplikasi ini dapat menstandarisasi dan mengurangi kompleksitas pertukaran data antar fungsi yang berbeda. Jika terdapat suatu variabel yang tidak dibutuhkan oleh suatu proses, maka aplikasi ini memungkinkan proses tersebut untuk tidak memasukkan nilai. Tetapi hasil yang diperoleh tetap melewati proses yang sama. Next, prinsip dasar TAS. Jadi prinsip dasar dari TAS ini adalah apapun arsitektur yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sifatnya extensible dari setiap service untuk mendukung munculnya kebutuhan. Bahkan kebutuhan yang paling tidak terduga sekalipun tetap harus dipersiapkan. TAS adalah sebuah metode perancangan yang menggunakan pendekatan interaktif dalam mengumpulkan kebutuhan, mendefinisikan proses bisnis, dan mendefinisikan arsitektur dari sebuah sistem. Metode ini berawal dari inisiasi semua proses bisnis yang terpengaruh oleh perkembangan proyek. Proses bisnis ini kemudian diurutkan sesuai dengan tingkat kesulitan dan kepentingannya. Setelah proses ini selesai dilakukan, kemudian iterasi untuk proyek ini dimulai. Iterasi pertama diawali dengan proses bisnis yang paling sulit dan banyak mengalami perubahan. Setiap iterasi terdiri dari pengumpulan kebutuhan, pendefinisian proses bisnis, pendefinisian arsitektur sistem, dan evaluasi. Jadi penggunaan metode TAS menjadikan proses pengumpulan informasi akan kebutuhan dari sebuah perusahaan bukan lagi menjadi sebuah aktivitas yang terpisah dari proses bisnis dan arsitektur sistem. Semua aktivitas di atas kini secara interaktif akan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam sebuah lembaga kesehatan seperti RSKD, proses pemeriksaan laboratorium berlangsung dinamis.
sehingga terdapat kemungkinan mengalami perubahan seiring dengan perubahan dan tuntunan kebutuhan. Dengan adanya aplikasi ini, hal tersebut dapat teratasi karena sistem yang dibangun menggunakan metode TAS, mulai dari registrasi pasien, baik dari RSKD maupun pasien rujukan dari luar. Pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan alat yang sesuai, biaya yang harus dikeluarkan, pendataan karyawan melakukan pemeriksaan, sampai dengan pembayaran ke kasir. Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dan pemecahan masalah yang akan dilakukan, didapatkan perancangan solusi sebagai berikut yang akan dijelaskan dalam subbab ini. Perancangan solusi yang akan dilakukan dan menggunakan tahap selanjutnya dari konsep TAS. Kemudian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya proses pengembangan sebuah proyek. Jadi aktivitas manual yang dihilangkan dari proses bisnis berjalan karena telah dikomputerisasi. Pada sistem yang baru adalah mencetak hasil pemeriksaan dari masing-masing alat pemeriksaan di laboratorium dan melakukan entry hasil pemeriksaan ke basis data laboratorium secara manual. Jadi proses ini semua sudah dihilangkan oleh sistem yang baru. Jadi setiap mesin pemeriksaan akan terhubung ke server dan komputer yang akan membaca hasil pemeriksaan dari mesin tidak akan terhubung ke mesin pemeriksaan, melainkan terhubung ke server. Dengan solusi ini, maka data keluaran dari setiap mesin akan terintegrasi di server tanpa perlu melakukan input secara manual lagi terhadap hasil dari masing-masing mesin pemeriksaan di laboratorium. Oke, next. Selain itu, pada proses yang baru akan ditambahkan beberapa fitur seperti misalkan pengiriman hasil pemeriksaan baik ke alamat yang dituju maupun melalui email dan SMS dari aplikasi. Solusi ini bertujuan untuk mempermudah proses untuk mendapatkan hasil pemeriksaan sehingga pihak pengambil hasil pemeriksaan tidak perlu datang ke rumah sakit lagi untuk mengambil hasil pemeriksaannya. Fitur lainnya yang ditambahkan adalah adanya modul login dan pencatatan, penggunaan peralatan medis, serta pembuatan laporan yang dibutuhkan sesuai dengan format yang diinginkan oleh stakeholder. Jadi kesimpulannya, perkembangan sistem informasi saat ini menunjukkan adanya suatu perkembangan yang sangat pesat. Dulu, untuk mendapatkan suatu informasi mengenai data kesehatan pasien misalnya, kita perlu membuka banyak sekali catatan. Jadi kita buka secara manual catatan, membuka dokumen-dokumen yang kita cari, kemudian membuka satu persatu per lembar untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Ya, jadi dengan adanya perkembangan sistem informasi dapat memudahkan kita ya dalam dunia kesehatan keseharian kita, baik itu di rumah sakit, puskesmas, apotik, laboratorium maupun fasilitas kesehatan lainnya yang ada. Baik, demikian pemaparan materi dari tren dan isu sistem informasi dalam teknologi informasi secara umum dan teknologi informasi bagi keperawatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.